Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidia Firkaunita. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Gizi semester 5. Saya di sini akan memberi ringkasan jurnal tentang analisis pewarna rhodamin B atau methynyl yellow yang berjudul Identifikasi zat pewarna rhodamin B dan methynyl yellow pada jajanan anak SD di SD Rawabuaya 05PT dan 08PG Jakarta Barat. Penggunaan pewarna sintetis telah diatur penggunaannya dalam makanan oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1166/Menkes/PLR/X/1999, namun masih banyak penggunaan pewarna sintetis yang dilarang, seperti rhodamin B dan methynyl yellow. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah zat pewarna berbahaya masih terdapat pada jajanan anak SD, khususnya di SD 02, 03, 05, dan 07, 08, Jakarta Barat. Sampel yang diuji sebanyak 20 sampel. Identifikasi pewarna dilakukan di BBLK pada bulan Juli sampai Agustus 2017. Metode pada penelitian ini yaitu penelitian dilakukan di BBLK atau Balai Besar Laboratorium Kesehatan, Jakarta pada bulan Juli sampai Agustus 2017. Sampel diambil dari jajanan anak sekolah dasar Rawabuaya 05PT dan 08PG. Pada pengambilan sampel diambil sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi peneliti. Kriteria inklusi yaitu jajanan yang berwarna merah dan kuning, serta belum memiliki label pangan yang dijual di sekitar lingkungan SDN 02, 03, 05, 07, dan 08, Jakarta Barat. Lalu kriteria eksklusinya yaitu jajanan yang tidak berwarna merah atau kuning, dan jajanan yang memiliki label pangan, dan jajanan yang memiliki label pangan. Berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi di atas, telah didapatkan sebanyak 20 sampel. Sampel yang terkumpul tersebut yaitu basreng, stik, bumbu tahu bulat, lidi, balado, jaipong, telur gulung, makaroni goreng, makaroni telur, cilor, gula-gula, martabak telur, sirup, kerupuk makaroni, dan kue kering. Alat dan bahan yang digunakan yaitu Lalu untuk preparasi sampel ditimbang kurang lebih 10 gram. Sebelum sampel dikerjakan, sampel direndam terlebih dahulu dengan penambahan 50 ml larutan amonia 2% di dalam etanol 70% dan dibiarkan kurang lebih 24 jam. Lalu prosedur kerja zat pewarna yaitu ekstrak atau rendam benang wol dengan ether atau petrolum, lalu digerus 10 gram sampel hingga rata dengan penambahan 50 ml amonia 2% di dalam etanol 70%. Selanjutnya biarkan untuk beberapa lama atau kurang lebih 24 jam hingga zat warna keluar. Lalu pisahkan dan pindahkan cairan ke dalam cawan porselin dan uapkan di atas water bath. Larutkan residu yang telah ditambahkan sedikit asam asetat sebanyak 10 ml. Lalu tarik zat pewarna dengan benang wol dengan perendaman selama kurang lebih 24 jam. Lalu cuci berulang-ulang benang wol dengan Aquades. Larutkan benang wol dengan aseton 70% dan panaskan cairan hingga didapat endapan. Totolkan pada analytical chromatografi dan kertas Latman nomor 1 dengan jarak 2 cm pentolan, serta totolkan juga zat warna pembanding yang cocok di samping zat warna sampel. Lalu masukkan kertas tersebut ke dalam bejana kromatografi yang terlebih dahulu sudah dijenuhkan dengan uap elusi. Jarak rambatan elusi 12 dari tepi bawah ke atas. Lalu keringkan kertas kromatografi di udara pada suhu kamar. Amati bercak yang timbul. Kemudian bandingkan RF bercak contoh dengan RF bercak standar. Perhitungan penentuan zat warna dapat dilakukan dengan cara mengukur nilai RF dari masing-masing bercak tersebut dengan cara membagi jarak zat terlarut oleh jarak gerak pelarut. Untuk meyakinkan hasil, maka dilakukan 2 kali pengulangan menggunakan eluen yang berbeda dan kromatografi yang berbeda.
Berdasarkan uji analisis rhodamin B dan metanyl yellow yang dilakukan terhadap 20 sampel, pada penelitian ini menggunakan metode kromatografi lapis tipis dan kromatografi kertas, diperoleh hasil bahwa semua sampel menunjukkan hasil negatif. Dan perhitungan RF tidak dilakukan karena kan hasil yang diperoleh pada penelitian ini semua negatif. Lalu ada jurnal yang kedua yang berjudul Analisis Kandungan Zat Perwarna Sintetik Rhodamin B dan Metanyl Yellow pada jajanan anak di SDN Kompleks Mangkurat, Kota Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis zat pewarna sintetik yang tidak diizinkan pada jajanan di SDN Kompleks Mangkurat, Makassar. Lokasi penelitian yaitu di SD Kompleks Mangkurat, Kota Makassar, dan untuk analisa zat pewarnanya dilakukan di Laboratorium Terpadu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Itu penelitian dilaksanakan dari bulan April hingga Juli 2013. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, laboratorik yang menggunakan metode uji kualitatif untuk kandungan zat pewarna sintetik rhodamin B dan metanyl yellow yang terdapat pada jajanan anak SD Kompleks Mangkurat, Kota Makassar. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling, yaitu dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Data yang dikumpulkan merupakan data primer. Pada hasil dan pembahasan, setelah sampel didapatkan, sampel langsung diuji dengan metode kromatografi kertas di laboratorium, tanpa harus melakukan penyimpanan terlebih dahulu. Sebelum dilakukan kromatografi kertas, zat warna yang ada di dalam sampel diekstraksi terlebih dahulu menggunakan metode serapan benang wol. Prinsipnya adalah penarikan zat warna dari sampel ke benang wol bebas lemak dengan suasana asam dengan pemanasan. Dilanjutkan dengan pelunturan atau pelarutan warna oleh suatu basa. Selanjutnya sampel ditotolkan dan dielusi dengan sempurna. Hasil percobaan identifikasi rhodamin B sampel saus nugget dengan metode kromatografi kertas diketahui bahwa sampel yang diuji tidak menghasilkan warna visual merah muda, terang dan tidak juga berfluoresensi atau jingga di bawah sinar UV 354 nm dan 366 nm pada pemeriksaan pertama, akan tetapi menghasilkan visual merah muda pudar pada pemeriksaan kedua. Hal tersebut menandakan tidak adanya kandungan rhodamin B pada sampel tersebut. Lalu, pada hasil percobaan, identifikasi warna metanyl yellow pada sampel jajanan dengan metode asam, baik pada pemeriksaan pertama maupun pemeriksaan kedua, dapat dilihat bahwa ketiga sampel yang diuji tidak menghasilkan reaksi perubahan warna yang menunjukkan adanya metanyl yellow, sehingga diketahui bahwa tidak terdapat zat pewarna metanyl yellow pada masing-masing sampel. Hasil penelitian dibandingkan dengan hasil analisa bahan tambahan makanan sintetik pada makanan yang dijual di kaki 5 di Kota Makassar yang menunjukkan bahwa pada 36 sampel makanan tidak terdapat pewarna yang dilarang, baik itu rhodamin B dan metanyl yellow. Adapun yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah bahwa tidak ditemukannya kandungan zat pewarna rhodamin B maupun metanyl yellow pada 4 sampel jajanan yang dicurigai. Sekian ringkasan jurnal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.